Selamat malam, halo semuanya, rekan-rekan atau bapak ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara menjalankan bisnis bagi pemula dan sumber modal bisnis yang perlu diketahui itu apa saja. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan dipertimbangkan dalam memulai bisnis. Selain momen yang pas atau ide yang relevan dengan kebutuhan calon pelanggan dan memiliki peluang usaha, tentunya modal bisnis juga jadi faktor yang sangat penting dalam perkembangan dan keberlangsungan bisnis yang kamu bangun. Lalu apa saja ya yang bisa menjadi sumber modal bisnis? Mana sih yang kira-kira cocok dengan model bisnis yang kamu bangun? Dalam satu kelas Financial Corporation Week tahun 2020 lalu, Budi Raharjo, Certified Financial Planner dan Direction of Oneself Financial Planning, membagikan informasi seputar sumber-sumber modal bisnis yang bisa kamu pilih untuk mendukung perkembangan bisnismu. Modal yang pertama adalah bootstrapping. Kalau kamu mulai bisnis dengan uang pribadi atau dari pendapatan operasional perusahaan, berarti kamu memiliki sumber modal bootstrapping. Sumber modal ini cocok kalau kamu ingin memiliki kendali penuh dan atas bisnismu dan mencari jalan aman. Kekurangannya adalah gerak bisnismu akan semaksimal atau enggak akan semaksimal usaha yang dimulai dengan sumber modal bisnis lainnya karena jumlah dana yang terbatas. Ya, itu yang pertama, model bisnis yang pertama. Model bisnis yang kedua, crowdfunding. Crowdfunding biasanya dilakukan melalui platform digital seperti website atau aplikasi yang mana untuk modal bisnis kamu nantinya dikumpulkan secara kolektif dari banyak orang. Nah, modal bisnis dari crowdfunding ini adalah seperti toko online. Ya, saya akan menyebutkan platformnya adalah Tokopedia, Shopee, seperti itu. Tokopedia, Shopee, Marketplace, Facebook bisa jadi. Kan itu dilihat dari kolektif dari banyak orang. Berbeda dengan bootstrapping. Di sini kamu harus melepas sebagian kepemilikan usahamu. Walaupun begitu, kamu tetap bisa menjalankan konsep bisnis yang telah kamu rancang. Biasanya investor akan lepas tangan perihal konsep dan lebih mengutamakan misi nilai sosial atau nasionalisme yang pada bisnismu. Model bisnis yang ketiga adalah project financing. Model untuk pembangunan jalan tol. Ya, kayak perusahaan-perusahaan konser musik, pembuatan film dan proyek-proyek lain yang memiliki jangka waktu tertentu biasanya didapatkan dari project financing. Investor akan berinvestasi pada salah satu proyek yang kamu jalani dan bukan usaha secara keseluruhan. Dana yang nantinya akan kamu berikan kepada investor berasal dari cash flow beserta bunga dari proyek bisnismu. Proses perolehan sumber modal ini relatif mudah dan cepat, namun kamu memberikan jaminan di awal perjanjian dan jaminan ini dapat dikuasai investor apabila kamu berhenti lalu gagal melakukan pembayaran. Nah, model bisnis project financing ini harus kamu atau Anda cek secara terus-menerus, karena kalau model bisnis project financing ini kalau gagal, maka dana atau proyek kamu akan diambil oleh investor lagi. Yang keempat, equity investment. Bisnismu bisa loh dapat modal dalam bentuk investasi saham atau equity investment untuk menawarkan porsi tertentu kepemilikan saham ke pihak lain.
Nah, kayak membeli saham itu termasuk dalam equity investment. Bisnis ini bisa dimulai dari membeli saham dan mengecek atas kenaikan atau keturunan saham tersebut. Nah, sumber modal ini kamu perlu menawarkan porsi tertentu kepemilikan saham ke pihak lain. Bisnismu akan menjadi kuat jika melakukan kerjasama, atau bisa disebut dengan kredibel apabila pemilikan saham merupakan pihak atau perusahaan dengan reputasi baik dan terpercaya. Walaupun begitu, kamu atau rekan bisnismu perlu pandai membagi keuntungan. Nah, yang tadi saya jelaskan, bahwa harus membawa atau bekerja sama dengan rekan bisnis lainnya, dan membagi keuntungan usaha dengan pemilik saham. Nah, bagi keuntungan dengan pemilik saham, berapapun itu, berapa persen dan berapapun itu, yang satu dan yang lain sesuai porsi kepemilikan masing-masing. Itu adalah model bisnis equity investment atau investasi. Ya, segitu aja saya menjelaskannya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafin karena saya pemula. Selamat malam, saya akhiri.